Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Sukmaryani dengan NIM 2018-210467. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Locus of Control, dan Status Keuangan terhadap Kesejahteraan Keuangan Pekerja di Surabaya. Jadi, mengapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan ada hal yang melatar belakanginya, yaitu menurut survei OJK yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut itu meningkat dibanding hasil survei OJK pada tahun 2016. Nah, data di atas itu menyebutkan adanya kenaikan yang cukup pesat. Maka dari itu, dari segi peneliti akan meneliti apakah hal tersebut itu juga dapat dipacu oleh adanya pengetahuan keuangan yang baik, locus of control, dan juga status keuangan dari individu tersebut. Berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi, maka saya tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, dan status keuangan terhadap kesejahteraan keuangan pekerja di Surabaya. Lalu, mengapa saya memilih wilayah Surabaya menjadi objek penelitian saya? Dikarenakan untuk wilayah Jawa Timur itu tercatat bahwa indeks literasi keuangannya mencapai 35,58%. Dia itu lebih tinggi dibandingkan dengan literasi keuangan nasional yang hanya sebesar 29,66%. Nah, hal itu didukung oleh kegiatan pelatihan literasi dan inklusi keuangan yang diadakan oleh OJK bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah. Nah, di slide selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari setiap variabel yang tertera di kerangka saya. Yang pertama, di variabel dependen ada kesejahteraan keuangan. Nah, kesejahteraan keuangan itu adalah suatu keadaan saat seseorang dapat mengendalikan keadaan keuangan di kesehariannya, memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah keuangan, dan memiliki kebebasan dalam membuat pilihan keuangan. Lalu, di variabel independen yang pertama ada ada pengetahuan keuangan atau yang biasa kita sebut financial knowledge. Financial knowledge ini menurut Naila Al-Khalillah dan Ibu Iremani pada tahun 2013, pengetahuan keuangan adalah dasar faktor kritis dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, mengapa bisa berpengaruh positif signifikan? Dikarenakan untuk mengelola keuangan dibutuhkan suatu pengetahuan serta skill untuk mengelola keuangan agar seseorang itu lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Apabila seseorang itu bijak, maka akan timbul kesejahteraan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu di variabel yang kedua ada locus of control. Nah, locus of control adalah suatu variabel yang membahas tentang kepribadian seseorang, bagaimana seseorang itu mengontrol dirinya terhadap peristiwa yang sedang dialaminya dengan didukung oleh faktor diri sendiri dan lingkungan. Locus of control ini memiliki pengaruh positif juga negatif. Nah, mengapa di suatu penelitian itu ada yang berpengaruh positif? Dikarenakan bahwa semakin baik locus of control seseorang, maka cenderung memiliki perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan memiliki kesejahteraan keuangan yang baik. Nah, agar seseorang itu memiliki perilaku keuangan yang baik, maka harus didasari pada locus of control, pengendalian diri yang baik pula. Lalu, mengapa juga bisa berpengaruh negatif? Dikarenakan pada saat individu itu memiliki suatu keputusan keuangan, itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor dari eksternal yang membuat keputusan tersebut itu tidak sesuai dengan rencana awalnya. Di variabel yang ketiga ada financial status. Nah, financial status ini menggambarkan bagaimana kondisi atau status keuangan seseorang. Financial status ini dapat menggambarkan juga bagaimana kesejahteraan keuangan seseorang. Financial status ini di kerangka pemikiran saya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan.
Status keuangan seseorang dapat dilihat dengan menggunakan analisis perincian pengeluaran setiap bulannya. Dengan melihat rincian keuangan di tiap bulannya, maka kita itu dapat mengukur apakah seseorang tersebut itu memiliki status keuangan yang sehat atau tidak. Dan selanjutnya ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian di sini yang H1 yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu yang H2 ada locus of control berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Yang H3 yaitu status keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu yang H4 pengetahuan keuangan, locus of control dan status keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Jadi, penelitian yang saya buat itu menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan independen. Untuk metode pengambilan populasi yang digunakan adalah simple random sampling, karena penelitian ini juga menggunakan data dari responden untuk menguji suatu hipotesis. Lalu juga data yang kami gunakan ialah data primer. Selanjutnya ada batasan penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu untuk nominal pendapatan selama 1 bulan minimal 3 juta rupiah. Lalu yang kedua ada lokasi penelitian berada di kota Surabaya. Yang ketiga usia dari responden berkisar 20-55 tahun. Yang keempat ada variabel dependennya yaitu kesejahteraan keuangan. Lalu variabel independennya ada pengetahuan keuangan, locus of control, dan juga status keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran variabel. Di sini dari 4 variabel ini saya menggunakan pengukuran skala Likert dengan skor 1 sampai 4. 1 itu sangat tidak sesuai, yang kedua tidak sesuai, yang ketiga sesuai, dan yang keempat sangat sesuai. Dari tiap variabel itu tentunya memiliki indikator dalam untuk mengukur nanti di kuesionernya, yaitu indikator dari kesejahteraan keuangan sendiri ada pendapatan, pengeluaran, hutang, aset, laba bersih, dan rasio hutang. Selanjutnya ada indikator pengetahuan keuangan, ada pengetahuan tentang bunga dan kredit, lalu dividen, penyusunan anggaran keuangan, cara membuka polis asuransi, cara investasi pada reksadana dan deposito, lalu cara investasi pada properti, dan perincian laporan kredit. Selanjutnya ada indikator dari locus of control sendiri, ada kemampuan pengambilan keputusan keuangan, perasaan dalam menjalani hidup, lalu kemampuan mengubah hal-hal penting dalam kehidupan, kemampuan mewujudkan ide, lalu tingkat keyakinan terhadap masa depan, lalu kemampuan menyelesaikan masalah keuangan, dan peran dalam kontrol keuangan sehari-hari. Dan yang terakhir ada indikator dari status keuangan, yaitu pendapatan, kekayaan, dan juga hutang. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pekerja yang bekerja di kota Surabaya. Lalu sampelnya yaitu pekerja di Surabaya dengan minimal gaji per bulannya yaitu sebesar 3 juta rupiah dan usianya sekitar 20-55 tahun. Lalu untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Mengapa? Dikarenakan bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya ada data dan pengumpulan metode data. Nah, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer karena metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Skala Likert ini juga digunakan untuk mengukur tingkat variabel pengetahuan keuangan, variabel locus of control, dan variabel status keuangan. Uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Jadi yang pertama uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini diolah dengan SPSS dengan menggunakan metode bivariate person dan hasil validitas dari setiap pertanyaan dari kuesioner dapat dilihat pada besarnya angka yang terdapat pada kolom corrected item total correlation. Lalu ada uji reliabilitas. Nah, formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah koefisien alpha Kornbach.
Suatu data dapat dinyatakan reliable ketika Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6. Teknik analisis data itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan statistik. Nah, analisis deskriptif itu dapat dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan cara dihitung menggunakan rumus yaitu C sama dengan XN dikurangi X1 per K. Nah, XN di sini itu adalah nilai observasi terbesar dikurangi dengan nilai observasi terkecil lalu dibagi dengan jumlah kelasnya. Selanjutnya ada analisis statistik. Nah, di sini itu digunakan untuk membantu memaparkan keadaan yang sebenarnya dari analisis deskriptif. Nah, analisis statistik yang digunakan adalah menggunakan regresi linear berganda atau yang biasa kita sebut MRA. Tahapan pengujian MRA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memilih model MRA. Model MRA adalah persamaan yang menunjukkan arah pengaruh variabel pengetahuan keuangan, locus of control, dan status keuangan terhadap variabel kesejahteraan keuangan. Lalu yang kedua ada uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk menguji secara simultan apakah variabel X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui apakah H0-nya itu diterima atau ditolak, bisa kita lihat dari F hitung dan F tabel, kita bandingkan, atau bisa kita lihat dari nilai signifikannya. Lalu yang ketiga ada uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji secara parsial apakah variabel X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui apakah H0-nya itu diterima atau ditolak, sesuai kriteria pengujian, dengan cara membandingkan antara T hitung dengan T tabel, atau biasanya kita itu menilainya juga melalui nilai signifikannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.